الصالحون الله يدخل نيتنا بنيته وأعمالنا بأعمالهم الفاتحة إلى روح مالك هذا الكتاب سيدنا الإمام شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد بن حداد وجميع أرواح ساداتنا لأبي علوي ومشايخنا في الدين وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأمهات المسلمين خصوصا إلى أرواح المتقدمين من هذه الحارة أن الله يغفر لهم ورحمهم يسكنهم الجنة برحمته ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم الذي في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. غير المغضوب عليهم. Amin. Sampai mana? Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi dari wa 'alaika bil muhafazati ala fi'lis salawatil khamsi ma'al jama'ati wal mudawamati ala dhalika fa inna salatal jama'ati tahduru ala salatul munfaridi bisab'in wa ishrina darajatan kama fil hadis sahih. Wahdar an tada'a as-salata fil jama'ah li ghairi 'udrin aw li 'udrin fasidin. Wa mahma ji'ta ila mawdi'il jama'ati fawajadtaha qad shallait aw qa'adta fi baitika tabtaghi bidzalika salamata fi dinika fayanbaghi an tadumma ilaika man yusalli ma'ak liyahsula laka thawabul jama'ah wa taslamu minal wa'id wa tahdid al-warid fi haqqi tarikihi. Misal qawlihi alaihi salatu wassalam la yantahiyanna aqwamun an tarkil jama'ati aw la uharriqanna alaihim buyutahum. Wa qalu alaihi salam man sami'a nida'a farighan sahihan wa lam yujib fala salata lahu. Wa qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu laqad ra'aytuna wa ma yatakhallafu anha yakni salatal jamaah illa munafiqun ma'lum nifaq wa laqad kana ar-rajulu yu'ta bihi ala ahdi Rasulillah sallallahu yuhadi baina rajulain hatta yuqama bis-saffi yakni min al-kibari. Wa idza kana hadha tashdid kulluhu fi tarkil jama'ati fama dhannuka bihi fi tarkil jumu'ati allati hiya fardhu 'ain. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man taraka thalatha jum'ain tahawunan taba'allahu ala qalbihi fa idza waqa'a laka 'udhrun fi tarki jum'atin aw jama'atin faqaddir anna fil mawdi'il ladzi tuqamu fihi rajulan yufarriqu tanira al-hadirin
fa inna syatta lil hudur wa raghibta fihi fa'udhuka ghairu sahih wastahyi min Allah ay yakuna waradud dunya a'azza 'alaika mimma indah. Ya. Khawal karam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita kembali bisa mengikuti majelis ta'lim bulanan kita yang masih dipandu kita Risalatul Mu'awanah wal Mudhaharah wal Muwazzarah lil Raghibin minal mu'minina fi suluki tariqil akhirah. Malam ini anjuran Imamul Haddad berkaitan dengan masalah menjaga pelaksanaan sholat secara berjamaah. Ketika ada muslimin di masjid, ya, di mushola, di setiap waktu pelaksanaan sholat berjamaah, sholat fardu dengan berjamaah, yang terpenting syurutus sholat, arkanus sholat itu dihadirkan dan dikerjakan semua, serta menjauhi hal-hal yang membatalkannya, sehingga ketika selesai sholat maka sholatnya itu mendapatkan nilai sah di mata fikihnya, meskipun tingkat kekhusyuannya, kehudurannya itu tafawut, ya, berbeda-beda. Karena jamaahnya gitu, syaratnya terpenuhi semua, rukunnya dikerjakan semua, dan tidak ada satu hal yang membatalkan sholat jika itu dilaksanakan secara berjamaah, itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memenuhi syaratul qabul. Syaratul qabul itu sejatinya adanya itu pada kualitas kekhusyuan dan kehuduran. Kalau Anda sholat sendirian, jadi kalau sholat sendirian syaratnya terpenuhi semua, rukunnya dikerjakan semua, lalu yang membatalkan itu dijauhkan semua, maka untuk qabul sudah memenuhi syarat, tetapi masih dikoreksi tentang tingkat kekhusyuan dan kehudurannya. Kalau ternyata kekhusyuan dan kehudurannya itu dominan, maka memenuhi syarat diterima. Ya, artinya lebih berat gitu. Kalau sholat kita sendirian untuk diterima itu lebih berat.
Karena bukan saja memenuhi syarat rukun dan menjauhi yang membatalkan, tapi juga tentang kekhusyuan dan kehudurannya itu harus dominan, ya, kuat. Namun untuk sholat berjamaah, sekiranya dari segi kekhusyuan dan kehuduran itu minimal sekali, tapi karena jamaahnya itu bisa kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan sekiranya dari imamnya sampai makmum yang terakhirnya, kalau dilihat dari kekhusyuan kehudurannya itu tidak memenuhi standar, itu tetap diterima. Kenapa? Li jama'ati, karena berjamaah. Nah, ini yang membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai-sampai mau menyuruh salah seorang sahabatnya untuk menjadi imam, dan beliaunya mau keliling kampung memeriksa rumah door to door gitu. Ketika didapati ada laki-laki muslim yang tidak ke masjid, nah dibakar rumahnya. Jadi Nabi pernah merencanakan sweeping gitu, kalau istilah sekarang, mengecek satu persatu rumah ketika terjadi pelaksanaan sholat fardu. Ketika didapati di rumah itu laki-laki muslim yang tidak ke masjid, mau dibakar rumahnya. Ini bukan Nabi bertindak kejam, bukan. Ya. Ini bentuk tahdid, ya, ketegasan, ya, dalam rangka agar umatnya itu sholatnya diterima oleh Allah. Karena kelak amal yang pertama sekali dikoreksi itu adalah sholat. Kalau sholatnya diterima, yang lainnya tanpa koreksi diterima. Tapi kalau sholatnya kemudian bermasalah, yang lainnya lebih bermasalah. Oleh karenanya, sholat itu kemudian menjadi identitas, gitu. Menjadi pembeda antara yang mukmin dengan yang tidak mukmin. Sampai Nabi mengatakan, bainal mukmin wal kafir as-shalah. Jarak pembeda antara mukmin dan kafir itu adalah sholat. Yang mukmin sholat, yang kafir tidak sholat. Nah, tidak sholat ini ada yang memang tidak melaksanakannya, memang nggak sholat, tidak di rumah, tidak di masjid, ya, memang tidak sholat, tapi dia muslim. Ada lagi, dan ini lebih konyol gitu, rajin sholatnya, bahkan jamaahnya, tapi sholatnya itu tidak didasari pengetahuan, tidak belajar dulu, sehingga ketika jadi makmum suka mendahului imamnya dalam pelaksanaan rukun fikih.
Imamnya belum ruku, dia sudah ruku. Imamnya belum i'tidal, dia sudah i'tidal. Imamnya belum bangun dari sujud pertama, dia sudah bangun. Imamnya baru salam, belum salam kedua, dia sudah ikut salam. Ini sholat yang seperti itu, ada yang menghilangkan fadilah jamaahnya, ada juga yang membatalkan sholatnya. Nah, kita ini kalau sholat batal berarti belum sholat. Nah, yang kemudian menghilangkan fadilah jamaahnya itu membarengi imam. Baik itu dalam rukun fi'li maupun rukun kauli berupa salam. Kalau salam, kalau takbiratul ihram malah nggak jadi. Ya. Kalau Fatihah nggak apa-apa. Makmumnya sudah waladhdallin, imamnya baru ya ghairil maghdubi alaihim nggak apa-apa. Tapi kalau ruku, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, kemudian salam, jika kemudian membarengi, itu sholatnya yang mestinya mendapatkan 25 atau 27 derajat, menjadi sholatan wahidatan. Seperti sholat sendirian. Kalau mendahului, malah la sholat lahu. Dia berarti belum sholat karena batal mutabaahnya. Orang ikut itu setelah yang diikuti selesai, baru dia mulai. Ini belum mulai, malah dia dului. Ya, yang membuat sholatnya batal itu karena makmumnya batal. Kemakmumannya, mutabaahnya itu batal. Kita ini kalau ikut, ya, ikut. Seperti kita kalau ada jenazah, ini rata-rata ikut mayit dulu. Walaupun bahasanya nganter mayit. Yang nganter mayit itu yang berjalan di depan katilnya. Depan kerandanya tuh. Ya, itu namanya nganter. Jadi mayitnya di belakang, ya, kitanya di depan. Dari masjid ke kuburan. Itu namanya nganter jenazah. Tapi kalau kita di belakang, mayitnya di depan, namanya ikut mayit. Mayitnya yang menuntun kita ke kuburan. Jadi kalau ada jenazah, kalau Anda bahasanya mengantar, maka Anda harus jalannya di depan. Jangan di belakang keranda, di depan keranda. Itu namanya ngantar mayit. Ya. Tapi kalau Anda rata-rata banyak di belakang. Gitu. Ya. Mayitnya udah jalan jauh malah. Ya, kitanya di belakang agak jauh. Itu namanya kita ikut, bukan nganter. Nganter itu di depan. Masa nganter di belakang gitu. Ya, bukan nganter, namanya ikut. Ini. Jadi kayak makmum begitu. Imamnya assalamualaikum yang pertama, nanti setelah imam assalamualaikum yang kedua, baru makmum assalamualaikum yang pertama. Itu namanya ikut makmum. Ya, imamnya Allahu Akbar ruku, baru makmumnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Baru makmumnya juga tegak tidak. Nah, oleh karena itu jadi imam ya juga tadi ya yang jelas, terutama takbir intiqalnya itu yang jelas ya, takbir intiqal. Makmum standarnya itu imam sudah selesai baca takbir Allahu Akbar,
makmum baru Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, ya makmum kemudian sami Allahu liman hamidah. Jangan membarengi, ya, membuat fadilah jamaahnya hilang. Jangan mendahului, membuat mutabaahnya ikut imamnya itu batal. Nah, kalau makmum mutabaahnya batal, sholatnya ikut batal, gitu loh. Ya, dan itu ada pada mendahului rukun fi'li imam, sebagian rukun qauli yaitu salam, ya, itu bisa kemudian batal. Apalagi imamnya belum salam, kita udah salam, gitu. Assalamualaikum, imamnya belum itu udah batal. Ya. Karena nggak mungkin niat mufarik. Beda kalau ibaratnya niat mufarik, ya. Tapi nggak mungkin kan kalau orang mendahului mufarik. Karena seorang yang memutuskan kemakmumannya dengan imam itu setelah putus tidak boleh mengikuti imam, mantan imam. Sudah mufarik kemudian barengi ibaratnya tuh. Imamnya ruku, ikut ruku. Padahal mufarik itu udah batal, sholatnya batal. Ya, jadi mufarik itu imma anta ta'akhkhara anil imam atau tataqaddama minal imam. Gitu. Orang mufarik itu kadang lebih lambat dari imamnya atau lebih cepat dari imam. Nggak boleh menggantungkan. Mulanya kalau Anda tidak niat imaman dengan seseorang yang di depan Anda, tidak ada, makmumannya nggak disebut, lalu Anda mengikuti orang itu, batal sholatnya. Karena makmum itu harus niat makmum. Ya. Tapi kalau imam itu tidak harus niat imam. Ya. Tidak mesti imaman, gitu loh. Hanya ketika tidak imaman, pahala jamaahnya nggak dapat. Gitu. Tapi sah sholatnya. Keimamannya juga sah. Nah, ini yang disebut keilmuan tentang sholat. Jadi sholat berjamaah ala kulli hal itu afdal daripada sholat sendirian. Tapi belajarlah jadi imam, belajarlah jadi makmum. Ya. Jadi setiap peserta sholat jamaah itu harus memahami bagaimana jadi imam dan bagaimana jadi makmum. Karena berbeda. Imam pasti mendahului makmumnya, sedangkan makmum tidak boleh mendahului imamnya. Sebenarnya kalau diterjemahkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, yang namanya pemimpin itu ya, mesti yang pertama yang merasakan. Ya. Enak juga dia yang pertama, tidak enak juga dia yang pertama, karena dia imam. Gitu. Ya. Jangan kalau enak dia pertama, tapi kalau nggak enak malah dia nggak mau. Biarlah makmum aja yang nggak mau. Nggak bisa begitu. Ya. Dan makmum itu diminta loyalitasnya, diminta kesetiaannya, komitmennya. Jangan enak itu pas tidak enak, ya, imamnya suruh ngadepi dewek. Itu kayak orang Yahudi. Yahudi dari dulu begitu. Yahudi yang mukmin, bukan Yahudi yang kafir. Yahudi yang mukmin itu begitu. Idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya. Dulu ya, ketika Nabi Musa, Nabi Harun nak berperang gitu. Apa kata Yahudi mukmin? Idhab anta wa rabbuka. Ini rata-rata begitu.
pergilah kamu dan Tuhanmu, faqatilah, perang, gitu. Kami di sini nak duduk-duduk kayak nak nyantai. Itu yang mukmin. Itu kata Allah loh dalam Al-Quran. Ya, idhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Ya, sampai sekarang juga begitu. Kewalahan menghadapi Hamas, nyewa tentara, kan sekarang banyak tentara bayar. Akan ditengarai tentara Thailand ikut membantu Israel, gitu, untuk memerangi bayaran. Ya. Jadi tentaranya sendiri nggak dipakai, ngupah orang lain untuk tentu bayarannya mahal kan, karena yang namanya perang kalau nggak hidup mati, gitu loh. Kalau kalah ya mati atau tertawan, gitu. Ya. Dan tentu akan menjadi persoalan. Jadi dari dulu Nabi aja disuruh dewek, tahu mana perang lah Musa sama Tuhanmu itu. Kami nak nongkrong ngopi aja di sini. Ya, inna hahuna qa'idun. Itu mental mereka. Dan menjadi satu bangsa yang kalau tidak muslim, ya, karena yang bisa merubah watak bangsa itu dari Islam. Ya, karena Islam itu bermakna al-istislam wal inqiyad. Ya. Orang kalau masuk Islam kemudian masih mempertahankan lokal wisdomnya, budaya setempatnya yang bertentangan dengan Islam, maka belum Islam. Karena Islam itu bermakna al-istislam, menyerahkan diri bulat-bulat, wal inqiyad, dan taat, manut, nurut. Artinya seorang muslim muslimah itu siap untuk melepaskan budayanya, kebiasaan nenek moyangnya, kalau itu bertentangan dengan syariatul Islam. Karena Allah mengatakan udkhulu fisilmi kafah. Semuanya dulu budaya orang jahiliyah ketika ziarah. Ziarah itu udah dikenal ya di zaman jahiliyah, ziarah kubur. Hanya mereka mengisinya dengan pesta pora, makan-makan gitu, bersenang-senang di hadapan makam orang tuanya. Ya. Seperti kalau ente ke pantai gitu. Ya. Masak-masak gitu, bakar iwa gitu. Senang-senang. Mereka di kuburan melakukan itu. Pesta pora gitu. Ketawa gitu. Akhirnya ketika Islam, para mu'alaf dari sahabat-sahabat Nabi itu dilarang oleh Nabi untuk ziarah kuburan. Kenapa? Karena walaupun dia telah Islam, yang dilakukannya di kuburan masih seperti kelakuan jahiliyah. Pesta pora, bermaksiat. Maka dilarang. Tapi pelarangannya itu tidak litabih, untuk selamanya itu tidak. Dididik dulu. Ya. Apa tujuan ziarah itu? Gitu. Ya. Ternyata adalah untuk iktibar. Ya. Pelajaran buat kita. Orang tua kita. Yang di mata kita pasti waduh, luar biasa. Superhero gitu. Ya. Mati juga. Ya. Apalagi kalau yang kaya gitu. Wah, tanahnya lapangnya itu luas gitu, puluhan hektar. Punya kebun sawit 100 hektar. Ternyata setelah mati cukup dengan 1x2. Ya. 1x2, lebar 1 meter, panjangnya 2 meter. Padahal kebun sawitnya 100 hektar. Iktibar. Ya.
pelajaran buat kita. Walaupun punya tanah luas, meninggal, ya, tetap saja 1 kali bukan semua area kuburan buat dia semua. Meskipun dikubur di tanahnya sendiri ibaratnya, yang juga puluhan hektar, tetap aja yang digali berapa? 1 kali 2. Ya. Bukan berarti kemudian tanahnya 10 hektar, gali semua. Enggak kan? Cukup 1 kali ya. Artinya apa? Yang puluhan hektar itu akan ditinggal. Dan dulu luar biasa, sekarang sama dengan orang-orang yang miskin, yang mustadaf. Yang miskin, yang lemah juga 1 kali untung ada tanah wakaf untuk kuburan. Kalau tidak ada tanah wakaf untuk kuburan, dia nggak punya tanah, mau dikubur di mana? Yang miskin masuk kuburan itu, yang kaya juga masuk ke sini. Kan jarang kan? Orang Puding yang kebunnya 100 hektar mati kubur di kebunnya. Jarang kan? Ada nggak begitu? Pasti larinya ke pinggir jalan itu kan? Itu tanah siapa? Wakaf. Ya kan? Tanah wakaf untuk kubur. Jadi yang lapang tanahnya, yang luas juga masuk situ. Tidak punya tanah juga masuk situ. Dan ukurannya sah. Nah, ketika mereka mengerti tujuan berziarah, baru Nabi kemudian mengatakan gimana? Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Saat kalian tidak mengerti apa hikmahnya, apa dibalik kita ziarah. Tadi ibratan, ya, sebagai pelajaran buat kita. Siapapun kita, maaf, andai kata kita orang kaya, ziarah kubur. Kan ada juga orang kaya di kuburan itu. Ternyata dia dulu kaya, mati juga. Saya juga sekarang kaya, pasti nyusul dia juga kan gitu. Apalagi yang miskin, pejabat ibaratnya, masih dinas, ya belum pensiun ziarah. Ternyata di kuburan itu ada pejabat juga, mati juga, ya kan? Artinya kita juga akan mati menyusul. Jadi memberikan apa namanya nasihat. Mulanya beliau mengatakan taraktu fikum wa idhain. Tinggalkan buat kalian 2 nasihat. Natik wasabit. Ya. Ada penasehat yang bisa ngomong, bicara, komunikasi, ada yang tidak bisa. Ya, an-natik wal Qur'an. Yang bisa bicara, berkomunikasi itu Al-Quran. As-samit wal maut. Ya. Yang nggak bisa bicara adalah kematian. Nanti kalau ke kuburan, kan nggak ada yang ngajak ngomong kan? Kalau ada yang ngajak ngomong, waduh lari pasti. Ya. Tapi itu memberikan nasihat. Maka setelah sahabat mengerti, Nabi mengatakan, bazu berziarahlah. Ya, karena bermanfaat. Jadi ziarah kubur itu boleh dulu. Karena al-amr dan nahyi itu lil ibahah gitu. Kalau dalam istilah usul fiqh, perintah setelah larangan itu menunjukkan diperbolehkan. Ya, jadi al-amru dan nahyi itu lil ibahati, ya, untuk perkenan. Jadi boleh. Ya. Yang mengatakan ziarah kubur syirik itu orang yang nggak ngerti usul fiqh gitu. Ya.
boleh. Hanya saja ketika kita mengerjakan hal-hal yang boleh itu harus menjauhi larangan-larangan Allah. Artinya apa? Kayak model ibu-ibu, ya, kaum wanita boleh ziarah, ya. Boleh berziarah ke makam orang tuanya. Cuma pas di kuburan jangan berbuat maksiat. Bahkan sampai ada yang mengatur waktunya itu jangan bersamaan dengan ziarahnya kaum laki. Bikin kesepakatan. Ibaratnya wanita kalau pengen ziarah ke kuburan itu waktunya ibaratnya pagi. Jangan pagi Jumat. Kalau pagi Jumat itu biasanya laki-laki banyak. Kalau di Palembang begitu. Ya. Kata Imamul Haddad, Anda kalau mau ziarah ke kuburan, terutama itu di kuburan orang tua kita, orang-orang yang kita sayangi saat hidup bersama dengan kita, berziarahlah dimulai dari malam Jumat. Malam Jumat itu berarti maghrib, ya, Kamis malam Jumat. Sebab malam itu ditandai dengan tenggelamnya matahari. Itu namanya malam Jumat. Sampai hari Jumat nyambung sampai malam Sabtu. Malam Jumat sampai malam Sabtu. Nanti berakhir di subuh Sabtu. Kalau Anda ziarah di waktu-waktu itu, arwahnya ahli kubur itu ada di dekat jasadnya. Jadi ibarat Anda main ke rumah orang, orangnya ada. Kalau orangnya ada, ya, andai kata Anda minal mukasyifin, bisa ketemu gitu loh. Ya. Kan antara kita dengan mereka ada hijab gitu loh. Kalau hijabnya terbuka, ya Anda bisa tahu. Tapi biasanya itu ruh biruh gitu. Karena pertemuan roh dengan roh itu nyata. Gitu. Mulai Anda kalau mimpi ketemu bapak, ya ketemu. Tapi itu antar roh Anda dan roh bapak Anda. Jadi dari malam Jumat sampai subuh Sabtu itu arwahul amwat, ya, itu ada di dekat jasad-jasad. Lalu pagi Senin sampai matahari tenggelam. Itu pilih waktu antar itu, ya. Untuk ibu-ibu barangkali tadi pengen ziarah, tapi jangan sendirian, ya, dengan muhrim. Kalau wanita semua minimal 7 orang, gitu loh, ya, bikin grup. Terus mutahajjibat, ya, menutup auratnya. Jalan menuju kuburan jangan cengengesan gitu, ya. Jangan semua laki-laki disapa gitu loh, ya. Itu terus di sana dijaga. Itu karena kita akan menziarahi orang yang tidak lagi diruwetkan oleh segala bentuk ide gitu. Orang kalau sudah meninggal, jangankan yang muslim muslimah, yang kafir saja nggak punya ide kecuali Islam.
nggak memandang aturan lagi kecuali Islam. Mulanya Allah menceritakan bagaimana penyesalan orang kafir. Mereka tidak menyesal karena nggak jadi kiai. Tidak. Waktu di dunia tidak jadi ulama juga tidak. Yang mereka sesali kenapa tidak jadi muslim, gitu loh. Muslim saja, rubbama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Ya, dalam surah Al-Hajj itu kalau nggak salah. Kata Allah, rubbama yawaddul ladina kafaru. Betapa banyaknya orang-orang kafir itu menginginkan dalam penyesalan yang amat sangat laukanu muslimin. Aduh, andai dulu aku menjadi orang Islam atau yang beragama Islam. Islam saja. Mulai Kiai Nawawi Al-Bantani dalam tafsir Munirnya Marah Labid itu membuat satu cerita. Ya. Ada orang kafir, supirnya muslim. Sekarang kan banyak kan begitu. Ya, bosnya kafir, anak buahnya beragama ini Islam. Islamnya bukan Islam yang kemudian rajin sholat atau rajin apa. Ya, maaf. Bahkan kadang ketika bosnya main perempuan, dia juga ikut main perempuan. Dikasih budget oleh bosnya. Ya. Mulai kadang hati-hati itu. Ibu-ibu yang lakinya supir orang kafir tuh. Dibawa ke Jakarta, nginep di hotel. Nginep di hotel. Ya. Bosnya yang presiden suite gitu. Supirnya standar. Ya. Bosnya main dengan orang-orang terkenal, ya supirnya suruh nyari ayam lokal gitu. Artinya tahu bahwa supirnya juga berbuat dosa. Kadang sholat, kadang tidak. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala imannya diselamatkan sampai mati. Dan supir tadi memperoleh keadilan Allah. Dia bukan ashabun nar, tetapi harus ke neraka dulu. Karena tadi jarang sholat. Maka dalam Al-Quran dikatakan, kan mereka sering tanya tuh, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka sakor ini? Jawab, qalu lam naku minal musallin. Dulu aku termasuk orang yang tidak sholat atau sholatnya kadang. Mampir dulu di neraka sakor. Tapi dia muslim, dia mukmin. Bosnya juga ada di situ. Sama-sama fi sakor. Nah, orang kafir ini Anda perlu tahu ini informasi dari Allah. Di dunia suka nguyok kita, tahu nguyok? Menghina kita, mendiskreditkan kita. Di akhirat pun begitu. Ngatoi, ya, tahu ngatoi bahasa makanya apa ngatoi? Nah, akhirnya bosnya ngomong sama supirnya, kau itu ibaratnya namanya Rudi semua. Nggak ada nama Rudi kan? Aku sering lihat, walaupun kadang gak rajin, bahwa kau sering ke masjid, Jumat suka izin ke masjid, sholat Jumat, puasa juga kadang puasa, ya. Tapi ternyata di sini juga sama terbakar, terpanggang juga.
kata bosnya tuh. Mendingan aku, kan sama-sama di Sakor tadi. Aku saat di dunia, kalau ke hotel kan presiden suite, kau standar. Duit aku lebih banyak. Kesenanganku lebih beraneka ragam dibandingkan kamu. Kalau sama-sama di sini, nah, percuma kau Islam. Allah marah, gitu loh. Allah murka karena ada orang Islam walaupun di neraka. Di neraka loh. Allah murka, orang Islam disudutkan ya, oleh orang kafir padahal di neraka. Maka apa kata Allah? Ya Malik, ya, kau angkat, kau ambil si Rudi itu dari neraka Sakor. Tapi kau ambilnya di hadapan bosnya. Malik langsung ngambil si Rudi. Kan bosnya nanya, mau dibawa kemana Rudi? Sorga. Mau dibawa kemana si Rudi itu? Ke sorga. Karena ghiratullah. Allah nggak terima orang Islam, beragama Islam, dibuyok, dinistakan, dihinakan. Nggak terima. Nah, dari situlah turun ayat rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Berapa banyak orang-orang kafir itu punya tadi. Aduh, setelah suruh dibawa malaikat Malik mau dimasukkan ke sorga, ya bosnya tadi, aduh, kenapa aku tidak Islam saja kayak si Rudi tadi. Penderitaannya berakhir dan untuk selama-lamanya. Ini mahalnya Islam, mahalnya iman. Dan ini yang menjadi perhatian Allah. Allah saja tidak terima orang Islam dihinakan, orang beriman dihinakan. Mulanya kadang kalau ada orang Islam malah menghina sesama muslim, menghina sesama mukmin, itu enggak bercermin diri. Dan orang-orang yang seperti itu enggak mungkin mendapatkan ghairatullah, cemburunya Allah. Dunia ini tidak lebih berharga di mata Allah dibandingkan hatinya seorang mukmin. Kenapa kemudian kalau kita hartanya banyak, sama sesama mukmin tidak menghargai? Atau ada pilihan orang mukmin tidak memilih orang mukmin, malah memilih orang kafir karena duit mungkin 1 juta atau 500.000. Ya, seperti penduduk Bangka ini yang mewakilinya di DPR RI itu dulu di mayoritasnya bukan orang mukmin, padahal penduduknya mayoritas orang mukmin. Kalau Anda masih memilihnya, ya, ini suara Islam bukan suara KPU, bukan. Kalau Anda masih memilihnya, yang dikhawatirkan Anda tidak mendapatkan ghairatullah. Allah nggak lagi mempedulikan karena Anda nggak peduli dengan keislaman Anda. Mulai nggak bisa bahwa gerakan seorang mukmin dalam 24 jam tiap detiknya itu harus sesuai dengan syariatul Islam. Yang mencoba akan mengalihkannya di luar Islam itu Yahudi. Atau kalau dia orang Islam yang telah didoktrin oleh Yahudi. Nggak mungkin Anda kemudian jam-jam tertentu sebagai muslim, tapi di jam tertentu yang lain Anda tidak muslim. Bagaimana kalau di jam yang Anda tidak muslim, Israel datang? Bagaimana?
Jangan memurtadkan orang Islam. Ya. Jangan pernah menyatakan bahwa ini tidak ada hubungannya dengan keislaman seseorang. Jangan. Allah mengatakan udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam semuanya. Anda diam muslim, Anda bicara muslim, Anda bergerak muslim, Anda berhenti muslim, Anda tidur muslim muslimah, Anda beraktivitas juga muslim muslimah. Tidak boleh kita keluar dari rel Islam, itu tidak boleh. Orang yang melarang Anda itu harus diperangi. Ya, baik itu dengan mulut, gitu. Kalau dengan tulisannya dengan tulisan, mulut dibalas mulut, tulisan dibalas tulisan. Ini bentuk tanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita begitu. Kalau kita ingin mendapatkan ghiratul, selamat seru di akhirnya. Walaupun 100 tahun atau 1000 tahun, tapi endingnya enak, happy ending. Dibawa oleh malaikat Malik, dimasukkan ke dalam nahrul hayat, ya, antara neraka dan sorga itu ada sungai kehidupan namanya. Dicemplungkan ke situ. Yang tadinya gosong, kan begitu, hancur lebur. Ya, akhirnya dagingnya tumbuh lagi. Dan dia menjelma seperti Nabiullah Yusuf. Boleh ibu-ibu, walaupun suami Anda di dunia jelek, ibaratnya, nanti di sorga kayak Nabi Yusuf. Gitu. Ya. Semua penduduk sorga itu nggak ada yang jelek. Gitu. Yang wanita nggak ada yang tidak cantik. Ya. Lebih cantik dibandingkan bidadari dulu. Ya. Walaupun di dunianya paling buruk, ibaratnya. Tapi di sorga itu lebih cantik nanti dari bidadari. Karena nggak ada apapun yang merupakan servis Tuhan di sorga yang kemudian selera kita menolak, itu enggak. Apapun yang Allah berikan itu kita terima dengan penuh selera. Ya. Makanya tentu Anda di sini suka melihat yang cantik, melihat yang ganteng, yang gagah, di sana lebih-lebih gitu. Mulanya suami dibuat lebih ganteng dari orang ganteng manapun, istri juga paling cantik, ya, daripada tadi bintang film manapun. Nah, ini satu hal yang harus kita mengerti, dan salah satunya ada dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Oleh karenanya dianjurkan untuk tetap sholat berjamaah, kemudian maknai, terjemahkan dalam sholat berjamaah ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat kita. Karena dalam jamaah itu, ya, itu terprogram, terdidik, ya, terdoktrinis, ada doktrin, ya, bagaimana imam harus tahu makmumnya, makmum harus setia loyal kepada imamnya, makmum juga ketika imam keliru mesti kemudian bicara, ya, melakukan kontrol. Kan nggak boleh ibarat makmumnya baru 2 rakaat salam lalu imamnya ikut salam. Ya, ada kontrol, ya, itu mesti diterjemahkan. Dan sama afdolnya, jadi makmum afdol, jadi imam juga afdol. Kalau yang kita kejar adalah keridhaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jadilah makmum yang benar, jadilah imam juga yang ingat diikuti, di belakang ada orang yang mengikuti kita. Ya. Jangan pakai seleranya sendiri, tapi juga pakai selera makmum. Ya. Makmum juga sama. Jangan kemudian mengupload imamnya mesti begini. Enggak boleh. Bahkan ketika imam salah, kemudian imam memperbaiki diri, makmum harus ikut. Imam sujud sahwi untuk menampal kesalahannya. Makmumnya enggak sujud sahwi, batal sholat makmum. Padahal yang salah imam. Imamnya sujud tilawah, sunnah bagi imam. Makmum wajib sujud tilawah. Kalau imamnya sujud tilawah, makmumnya tidak, sholat makmumnya batal.
Artinya makmum itu harus mendukung imam. Meskipun kadang imam itu salah. Gitu. Tapi ketika imam memperbaiki diri, makmum menyupportnya. Itu mulainya wajib. Yang keliru kan imam, tidak kunut ibaratnya. Kan imam. Dan Anda nggak boleh kemudian imamnya nggak kunut karena lupa, lalu Anda kunut sendirian. So, kalau Anda sampai ketinggalan 2 rukun fi'li, maka Anda juga batal mutabaahnya. Jadi udah, imamnya sujud, tidak kunut, ikut sujud. Anda ingat bahwa imam itu tidak kunut. Dan kunut itu di madhab Anda, madhab kita Syafi'i, itu sunnah mu'akkadah. Ya. Lalu imamnya menyadari kekeliruan. Sujud sah. Kan yang lupa imam. Makmumnya wajib ikut sujud. Terjemahkan itu apa di tengah-tengah masyarakat kita. Kadang-kadang begitu. Ada kekeliruan bukan untuk ditertawakan. Ada kekeliruan bukan untuk menjadi alasan untuk kita sepak. Gitu. Imamnya nggak kunut, kita tendang dari belakang. Gitu. Kan nggak begitu. Repot kalau siapa yang mau jadi imam gitu loh. Ya. Nggak tahu mau ditendang, akhirnya kepalanya kena tembok. Kalau imam di sini ditendang dari belakang, gimana? Tapi tadi ya, diberi peringatan kalau itu memungkinkan untuk bisa memperbaiki. Kalau tidak ya tadi dengan sujud sah, nah, makmumnya ikut sujud sah. Ya. Ini ya salah satu intisari daripada pelaksanaan salat berjamaah. Kemudian wa'lam annal qadra sabiq ghayatuhu isqatul haraj. Ya, kita bahas, kita kaji pada kesempatan ini. Bismillah.